Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ayu Siang kali ini kami awali dari satu bangunan di kawasan 1000 Ruko Cengkareng, Jakarta Barat. Dini hari tadi ludes terbakar. Seorang penghuni ruko harus dievakuasi dengan digendong dari lokasi yang juga terendam banjir. Kebakaran melalap habis satu ruko penjual peralatan sembayang di kawasan 1000 Ruko Cengkareng, Jakarta Barat. Api cepat membesar meski di tengah hujan yang melanda ibu kota sejak Jumat malam. Petugas harus memecahkan kaca jendela dan membuka paksa pintu ruko untuk memadamkan api dari lantai 1 hingga lantai 2. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di lokasi yang juga terendam banjir. Sepuluh armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang terjadi saat hujan deras ini. Saya jalan ke area tengah sini, nggak lama ada yang teriak minta tolong. Nah, akhirnya saya ke sana, itu di tetangga depannya itu ada yang minta tolong. Jadi saya samperin, katanya kebakaran. Saya nggak lama nyamperin rekan saya, langsung saya bangunin. Saya kira kebakarannya awalnya cuman nggak terlalu besar, katanya besar. Akhirnya saya udah dandru saya sama patrolinya. Berapa bangunan, Bang? Hah? Berapa bangunan yang terbakar? Satu pembangunan yang terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Namun satu penghuni ruko yang sakit dievakuasi dengan cara digendong. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Jumat malam hingga dini hari tadi membuat jalan raya Tanjung Duren, Jakarta Barat terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 50 cm mengakibatkan sejumlah kendaraan pun mogok. Jalan Raya Tanjung Duren, Jakarta Barat dini hari tadi terendam banjir setelah hujan deras mengguyur ibu kota sejak Jumat malam. Selain derasnya hujan, drainase yang buruk juga membuat air cepat menggenang dengan ketinggian hingga 50 cm. Sejumlah mobil dan sepeda motor yang nekat melintasi banjir akhirnya mogok karena mesin yang terendam banjir. Sementara kendaraan lain memilih memutar arah mencari jalan yang tidak tergenang. Banjir, Pak ya? Ini pengendara bisa lewat nggak nih? Saya juga mau pulang juga nggak bisa. Oh gitu. Sana juga banjir sama. Mobil atau motor yang nggak bisa? Mobil dan motor nggak bisa. Nggak bisa, Pak ya? Emang tingginya berapa, Pak? Ada 50. Aduh, kurang tahu sih kalau penyebabnya. Yang pasti aliran airnya nggak jalan ya. Gitu, Pak ya? Ya, Kalau di derah hujan terus, semakin tinggi atau gimana nih? ya makin tinggi bang. Kalau hujannya lama, Ini setinggi apa, Bang, tengah-tengah ini, Bang? itu tengah-tengahnya Ada 50 cm, Bang? ada sebodi motor Satria itu. Oh gitu. Warga dan pengguna jalan yang sering melalui jalan ini pun berharap agar pemerintah kota Jakarta Barat memperbaiki drainase agar banjir tidak terus melanda saat hujan deras tengah mengguyur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak malam membuat ruas jalan pintu air Cengkareng Timur, Jakarta Barat terendam banjir. Tak sedikit sepeda motor mogok lantaran nekat menerjang banjir setinggi 60 cm. Akses ruas jalan pintu air Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat alami kemacetan karena terendam banjir. Hanya kendaraan roda 4 yang berhasil menerjang banjir dan tak sedikit motor mogok lantaran nekat menerjang banjir 60 cm. Banjir kali ini disebabkan intensitas hujan deras yang terjadi sejak semalam hingga pagi tadi. Selain faktor hujan, juga meluapnya aliran kali Cengkareng dan juga konstruksi jalan yang rendah. Ya, pemirsa, banjir juga berimbas pada permukiman warga di RT 009 RW 02 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
Meski terganggu, namun warga terpaksa harus menerobos banjir untuk bisa beraktivitas keluar rumah. Tak hanya akses jalan, namun tingginya debit air juga masuk ke dalam rumah warga. Warga pun memilih bertahan di rumahnya masing-masing dan hanya kendaraan mereka yang terlihat sudah dievakuasi ke daratan yang lebih tinggi. Banjir setinggi 60 cm ini diperparah dengan luapan air Kali Mogovar. Dari informasi lainnya pemirsa, 2 bocah perempuan kakak beradik di Makassar, Sulawesi Selatan disekap dan dianiaya oleh orang tua mereka. Keduanya diikat di kamar mandi dan tidak diberi makan selama 7 hari. Malang nian nasib 2 bocah perempuan kakak beradik di Makassar, Sulawesi Selatan ini. Keduanya kritis dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar usai dievakuasi dari sebuah rumah kontrakan. Kedua korban, masing-masing berusia 8 dan 9 tahun, disekap oleh ayah kandung dan ibu tiri mereka. Tak hanya disekap, mereka juga kerap dianiaya dan tidak diberi makan selama 7 hari. Tubuh mereka kurus kering dan dipenuhi luka. Terkadang, pelaku tega mengikat kedua korban di dalam kamar mandi. Pertama itu ada luka bakar di perut sama di paha. Terus untuk anak yang kedua memang luka bakarnya agak lebih banyak karena luka bakarnya sekitar 58% kalau yang anak kedua. Kalau yang pertama sekitar 5% saja. Untuk berapa lamanya mereka di sini mungkin karena kondisinya yang kurang gizi sekali, kemungkinan mungkin sekitar semingguan mungkin tidak makan. Jadi itu butuh waktu. Kita belum bisa pastikan sampai berapa lama. Kedua pelaku mengaku tega menyiksa anak-anak mereka sendiri lantaran kedua korban dianggap nakal. Di sini terakhir itu tanggal 31 Januari. Sudah disekap dan ditaruh diamankan di dalam WC per tanggal 3 Februari dalam keadaan dirantai dan memang ada mengalami beberapa kekerasan fisik dari orang yang ada di rumahnya. Kedua pelaku kini telah ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif. Sementara kedua korban masih menjalani perawatan baik pengobatan luka fisik maupun trauma. Dari Makassar, Yol Yusfin, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus 2 bocah yang disiksa oleh orang tua mereka, sudah terhubung bersama kami Kapolres Pelabuhan Makassar, ada AKBP Restu Wijayanto. Selamat siang, Pak Restu. Selamat siang, Pak Pram. Ya, Pak Restu, bisa dikabarkan kepada kami semua seperti apa kondisi terkini dari 2 bocah yang menjadi korban penganiayaan kedua orang tuanya ini? Baik, terima kasih. Di sini kami ingin menyampaikan kondisi terkini dari penyampaian dokter yang sedang saat ini menangani para korban. Kedua korban ini atas nama ST dan IS saat ini sudah mulai membaik dari keadaan sebelumnya karena memang kondisi kesehatan dari kedua anak ini dalam keadaan kekurangan gizi, sangat kekurangan gizi, dan saat ini sudah mulai membaik, sudah dilaksanakan operasi kemarin untuk mengangkat beberapa luka. Dan saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Selain dari adanya perawatan di sana, Pak Restu, adakah pendampingan dari pihak keluarga lainnya terkait kedua bocah tersebut? Baik, sementara dapat kami sampaikan di sini ada saudaranya, kakaknya yang ikut juga sesekali menjenguk karena kondisinya juga masih sangat memprihatinkan. Selain itu dari pihak kepolisian juga melakukan pendampingan di sana, ada beberapa dokter kepolisian yang selalu mendampingi dari Polres Pelabuhan. Oke, kalau sejauh ini Pak Restu, seperti apakah ada trauma healing untuk keduanya mengingat ini masih pada kecil-kecil, Pak Restu? Benar sekali, jadi saat ini ada satu tim trauma healing dari Polres Pelabuhan Makassar dengan melibatkan beberapa polwan serta pendampingan untuk mengembalikan kondisi psikologis para korban kedua orang anak ini. Kami juga dalam waktu dekat untuk melibatkan dari Komisi Perlindungan Anak, sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Sosial dan juga dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Oke, Pak Restu, kalau ini awal mulanya seperti apa Pak Restu akhirnya bisa diselamatkan dari penyekapan kedua orang tua? Berawal dari laporan masyarakat di hari Kamis, tanggal 6 Februari kemarin,
Babin Kaptipmas. Personil kami melaksanakan pengecekan, kemudian dengan tim Opsnal melakukan penggerebekan masuk ke dalam tempat yang diduga adanya penyekapan dan benar ditemukan di dalam WC. Ada 2 anak dalam keadaan sangat memprihatinkan yang disekap di dalam WC. Oke, ini laporan tersebut berasal dari mana Pak Restu? Apakah warga sekitar ikut melaporkan kejadian tersebut? Benar sekali Pak, jadi dari warga sekitar yang melaporkan langsung, mungkin karena mendengar ada suara-suara dan juga dari masyarakat sekitar menyampaikan bagaimana keprihatinan mereka untuk minta dipastikan apakah benar isu-isu yang beredar di dalam ada anak yang sedang disekap. Kalau motif kedua orang tuanya tega menganiaya kedua korban, kenapa Pak Restu? Jadi berdasarkan pemeriksaan sementara dari para terduga pelaku, mereka melakukan dan ada yang menyuruh melakukan untuk menyekap dan juga ada ditemukan rantai yang diikatkan ke mereka dengan maksud dan tujuan satu supaya anak-anak mereka ini tidak nakal, tidak keluar rumah karena sebelumnya mungkin sudah pernah ada permasalahan keluarga dan mereka menganggap anak-anak yang nakal ini harus dihukum dan segera disekap untuk tidak membuat permasalahan di luar rumah. Oke, kalau tadi Pak Restu bilang ada yang menyuruh, siapakah pihak yang menyuruh kedua orang tuanya Pak Restu? Betul, jadi yang menyuruh bahkan orang tuanya sendiri, menyuruh kakak adiknya, jadi mereka total ada 7 bersaudara. Jadi kedua orang tuanya ini ada bapak kandungnya dan juga ada ibu tirinya. Mereka menyuruh kakak tertuanya, saat ini kakak tertuanya di umur 15 tahun dan juga ada kakak yang nomor 2 tertua, umurnya kurang lebih 16 tahun. Mereka yang disuruh oleh orang tuanya melakukan penyekapan atau mengunci di dalam kamar mandi. Ya, kemudian ancaman hukuman untuk kedua orang tua seperti apa Pak Restu? Bila kita lihat, nanti kami akan tetap gelar perkara terhadap kasus yang sedang berjalan ini. Kita akan terapkan di situ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di situ bisa diterapkan ancaman maksimal 5 tahun penjara untuk para pelaku. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Restu atas berbagi informasi bersama kami. Semoga jadi pelajaran. Dan terakhir untuk penganiayaan anak terjadi di Makassar dan juga di wilayah Indonesia pastinya. Terima kasih banyak Pak Restu. Salam sehat dan selamat bertugas kembali.